Jika teman-teman melaksanakan dua hal ini, maka insya Allah mandi wajibnya sah. Ibaratnya kita ingin membeli nasi padang di toko bangunan. Kagak nyambung. Sekali lagi saya ingatkan, niat tidak harus dilafazkan dengan mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman semuanya? Masih sehat? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kesehatan kepada kita semua agar kita dapat melaksanakan perintahnya dan menjalankan ibadah kepadanya dengan sebaik mungkin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini untuk teman-temanku, sahabat-sahabatku yang masih sering mengalami yang namanya patah hati atau sakit hati. Sini, kumpul, dengarkan ini. Kamu tidak akan mungkin mengagumi seseorang jika bukan Allah yang menggerakkan hatimu. Mau secantik apapun wanitanya, mau setampan apapun prianya, jika Allah tidak menggerakkan hatimu, maka kamu tidak akan mungkin mengaguminya. Dan yang perlu diingat, Allah hanya ingin kamu mengenalnya, bukan berarti dia milikmu, bukan berarti dia ditakdirkan untukmu. No, tidak, ya. Bisa jadi dia datang hanya sebagai sebuah pembelajaran atau sebagai ujian keimanan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah jangan terlalu berharap, ya sahabat, kecuali berharap sama Allah, itu harus, ya. Baik, kembali lagi bersama saya Haikal Galang Samudra. Baik, pada video kali ini ada 3 poin yang akan kita bahas bersama. Yang pertama itu rukun mandi wajib, yang kedua sunnah-sunnah dalam melaksanakan mandi wajib, dan yang ketiga tata cara mandi wajib. Baiklah, kita akan langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu rukun mandi wajib. Sebenarnya mandi wajib itu mudah, cuma 2 saja yang dilakukan. Pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Dan ada juga yang menyatakan ada 3 rukun dalam melaksanakan mandi wajib. Pertama niat, kedua menghilangkan najis pada tubuh, yang ketiga meratakan air ke seluruh tubuh. Tapi yang penting itu 2 ini saja. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Jika teman-teman melaksanakan 2 hal ini, maka insya Allah mandi wajibnya sah. Paham? Baik, kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari niat. Niat ini yang sering jadi permasalahan. Ingat teman-teman semuanya, niat itu sebenarnya ada di dalam hati. Jika dalam hati kita telah berniat untuk melaksanakan mandi wajib, walaupun kita tidak melafazkannya dengan mulut, maka insya Allah mandi wajibnya sah. Karena yang wajib itu niat dalam hati, sedangkan melafazkannya dengan mulut itu adalah sunnah. Contohnya gini. Ada sebagian orang itu mengalami yang namanya penyakit was-was. Dia ragu, bingung, apakah dia telah membaca niat atau belum. Maka yang seperti ini dianjurkan untuk melafazkannya dengan mulut, agar semakin yakin bahwa dia telah membaca niat. Paham sampai di sini? Baik. Kemudian tentang bahasa apa yang digunakan dalam membaca niat. Bebas. Mau menggunakan bahasa Arab, nawaitul ghusla liraf'il hadasi akbari an jami'il badani fardulillahi ta'ala, boleh, atau menggunakan bahasa Indonesia. Aku berniat mandi wajib dari junub karena Allah Ta'ala, juga boleh. Jadi nggak harus menggunakan bahasa Arab. Menggunakan bahasa yang kita pahami juga boleh. Yang tidak boleh itu jika niatnya ditukar. Contoh, seorang perempuan yang baru selesai melahirkan, kemudian ingin melakukan mandi wajib dengan niat, aku berniat mandi wajib dari haid.
karena Allah Ta'ala. Kan kagak nyambung. Dianya baru selesai melahirkan, tapi niat mandi wajibnya untuk haid. Yang seperti ini tidak dibolehkan. Ibaratnya kita ingin membeli nasi padang di toko bangunan. Kagak nyambung. Benar nggak? Pasti kita diusir. Begitu juga dengan masalah tadi. Paham? Jadi harus sesuai dengan apa yang kita kondisikan. Saya ada saran agar teman-teman tidak salah dalam menyebutkan niat. Yaitu baca niat yang umum saja. Contohnya gimana? Aku niat mandi wajib karena Allah Ta'ala. Sudah, sah semuanya. Bisa untuk junub, bisa untuk haid, bisa untuk nifas, dan lain sebagainya. Paham? Jadi baca niat yang umum saja. Aku niat mandi wajib karena Allah Ta'ala. Selanjutnya rukun kedua. Meratakan air ke seluruh tubuh. Ingat, meratakan. Jangan sampai ada bagian tubuh yang belum terkena air. Karena itu dapat menyebabkan mandi wajib tidak sah. Untuk masalah rukun, bisa dipahami? Kalau begitu kita akan masuk ke sunnah-sunnah dalam melakukan mandi wajib. Ada beberapa sunnah dalam melaksanakan mandi wajib. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, membaca basmalah. Bisa itu bismillah, atau yang lebih bagus lagi, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, mencuci kedua tangan. Yang keempat, mencuci kemaluan. Yang kelima, berwudu. Yang keenam, menyela-nyela rambut. Yang ketujuh, menjalankan atau menggosok bagian tubuh dengan tangan agar semakin yakin bahwa air itu sampai ke kulit. Yang kedelapan, mendahulukan anggota kanan. Dan yang terakhir, kesembilan, menghilangkan najis. Jadi itu ada beberapa sunnah-sunnah dalam melaksanakan mandi wajib. Mungkin jika ada yang kurang, bisa komen di bawah agar kita sama-sama belajar. Oke. Memasuki acara inti. Maksudnya pembahasan inti tentang tata cara mandi wajib. Sebelum itu saya mohon maaf, pada video kali ini saya tidak bisa mempraktekannya karena tidak ada yang merekam. Ya, tapi saya akan usahakan menjelaskannya dengan sangat mudah agar bisa dipahami. Jangan kemana-mana, tonton ini saja. Baik, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membasuh kedua telapak tangan sambil membaca basmalah dan niat. Sekali lagi saya ingatkan, niat tidak harus dilafazkan dengan mulut. Takutnya nanti jika teman-teman mandi wajib di dalam toilet atau WC yang sama-sama kita ketahui bahwa menyebut nama Allah itu tidak diperbolehkan, maka lebih baik membaca niat di dalam hati. Tetapi jika teman-teman mandi wajibnya di sungai, mau teriak-teriak juga nggak masalah. Aku berniat mandi wajib dari junub karena Allah Ta'ala, sambil teriak sekuat-kuatnya, nggak masalah, nggak ada yang melarang. Ya, bisa dipahami? Oke, alhamdulillah. Jadi dicuci kedua tangannya. Setelah itu mencuci kemaluan. Ya, dicuci kemaluan sampai bersih menggunakan tangan kiri. Jika rasa sudah bersih, selanjutnya itu dikasih sabun. Hah? Maksudnya gimana? Nah, jadi tangannya dicuci dengan sabun agar hilang kotorannya. Sebenarnya pada zaman Nabi itu menggunakan tanah, tapi sebagai penggantinya bisa menggunakan sabun. Paham? Jika tangannya sudah dicuci, langkah selanjutnya adalah berwudu. Dalam masalah berwudu ini ada dua pendapat. Yang pertama, berwudu secara sempurna sebagaimana kita ingin melaksanakan sholat. Dan yang kedua, ada yang berpendapat pada saat kita wudu, mulai dari kumur-kumur, istinsyak, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, telinga. Nah, pada bagian kaki ini diakhirkan atau tidak dibasuh dulu sampai selesai mandi baru dibasuh. Bisa dipahami? Jadi teman-teman boleh pilih yang mana saja, mau pendapat pertama berwudu dengan sempurna atau pendapat kedua bagian kakinya diakhirkan. Bebas, terserah antum mau pilih yang mana. Jika sudah berwudu, selanjutnya adalah menyela-nyela rambut. Dalam masalah ini ada banyak cara dalam melakukannya. Yang pertama, bisa ambil airnya, kemudian ditumpahkan ke kepala, baru di sela-sela
itu boleh. Yang kedua bisa juga dengan mengambil gayung kemudian ditumpahkan ke kepala sambil disela-sela rambutnya. Terserah mau yang bagaimana, yang penting airnya itu sampai ke kulit. Paham? Jadi diambil airnya, ditumpahkan ke kepala, kemudian disela-sela sampai pori-pori terasa basah. Jika sudah basah, maka langkah terakhir yaitu adalah membasuh seluruh tubuh dengan sempurna dan merata. Ingat, dimulai dari bagian kanan, kemudian baru dilanjutkan dengan bagian kiri. Jadi semua bagian tubuh dibasuh, mulai dari kepala, tangan, badan, sampai ke kaki dibasuh semua. Jangan sampai ada anggota tubuh yang belum terkena air. Ya, jika rasa sudah terkena air semuanya, maka sudah mandi wajibnya. Nah, pada bagian terakhir, untuk pendapat kedua yaitu bagian kaki diakhirkan, maka kita pada bagian inilah melakukannya. Caranya gimana? Bisa dengan membasuh kaki sama seperti pada saat wudhu, yaitu dibasuh atau digosok, atau bisa juga langsung menyiramnya dengan air. Oke, tapi jika teman-teman memilih pendapat pertama, yaitu berwudhu dengan sempurna, maka bagian ini tidak usah dilakukan lagi. Jelas? Bisa dipahami sampai di sini? Alhamdulillah. Sudah deh mandi wajibnya. Mudah bukan? Ya iyalah mudah. Yang sulit itu jika kamu tidak mau belajar. Ya, mulai sekarang jangan malas-malasan lagi dalam belajar. Paham? Jadi mandi wajib itu mudah. Yang pertama, mencuci tangan, kemudian mencuci kemaluan, berwudu, menyala rambut, dan meletakkan air ke seluruh tubuh. Selesai. Ya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Jika ada saran, kritik, atau kesalahan, tolong di komen agar kita sama-sama belajar. Karena manusia tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya khilaf. Jadi ada baiknya kita saling mengingatkan. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu amalan saja, kemudian orang tersebut mengamalkannya, maka walaupun orang yang menyampaikan tadi meninggal dunia, maka ia akan tetap mendapat pahala. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jangan lupa share, bagikan video ini ke teman-teman, sahabat, keluarga, atau orang-orang yang kalian kenal, agar kalian juga berpotensi mendapatkan pahalanya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.